Polisi Lampung Tengah Rabu siang menangkap 5 dari 9 buronan pembunuh Yudi Irawan, pria 23 tahun warga Natar, Lampung Selatan. Pelaku pembunuhan seluruhnya warga Bandar Lampung. 5 tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Serang, Banten. 4 tersangka lain masih buron. Otak pembunuhan terhadap Yudi Irawan adalah Tri Yulianto, yang juga teman korban. Ia merencanakan pembunuhan itu dengan pura-pura menuduh korban mencuri SIM card ponselnya. Tersangka Tri Yulianto ketakutan rahasianya saat menggoda istri korban melalui pesan percakapan di ponsel terungkap. Tersangka Tri Yulianto kemudian mengajak 8 temannya untuk membunuh korban. Yudi Irawan meninggal setelah dikeroyok dan mayatnya dibuang ke irigasi di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Mobil untuk mengangkut jenazah korban turut disita. Salah satu pelaku tadi sakit hati karena takut rahasianya terbuka karena kartunya hilang dan menuduh dari korban yang mengambilnya. Dalam keadaan bermasalahnya keluarga korban, antara korban dengan istrinya, pelaku TY ini intens berkomunikasi, mengomeni dari sosial media daripada istri daripada korban. Pembunuhan terungkap setelah ditemukannya jenazah korban mengapung di irigasi Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah pada Minggu malam 17 Juli pekan lalu. Polisi mengungkap identitas korban yang dilanjutkan dengan penyelidikan dan mengejar para pelakunya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Warga Kelurahan Sri Basuki, Kecamatan Kota Bobi, Lampung Utara, Rabu siang digegerkan kematian salah satu remaja tetangganya. Korban berinisial MS, pelajar kelas 1 SMK di Lampung Utara. Jasad MS ditemukan keluarganya tergantung di ruang lantai 2 rumahnya. Polisi yang mendapat laporan kemudian mendatangi TKP dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil olah TKP polisi, kematian MS karena gantung diri dengan seutas tali, namun motifnya belum diketahui. Ya, kalau untuk sementara itu juga motifnya belum tahu, entah ada masalah apanya, cuman untuk sementara di CCTV yang ada di dalam rumah ini, yang bersangkutan memang menghabisi akhirnya itu kan kehidupannya dengan cara bergantung diri. Usia korban masih sekitar 16 tahun. 16 tahun ya. Yang diamankan apa itu? Yang diamankan apa aja, Bang? Diamankan ini satu buah tali untuk dia menggantung dan pakaian korban. Diduga kenapa sih, Bang? Ada gantung diri. Gantung diri ya. Ini laki-laki apa perempuan, Bang? SMA itu. Oh, SMK ya? Oh. Untuk gantung dirinya di rumah, dalam rumah ya, Bang? Oh, untuk info sementara ya di dalam rumah. Saat kejadian, MS seorang diri di rumahnya karena orang tuanya sedang bekerja. Polisi menyita rekaman CCTV di rumah korban untuk penyelidikan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Polisi Polresta Bandar Lampung menggerebek sebuah kamar kos yang dihuni seorang pencuri motor di Kelurahan Enggal Rabu siang. Kaleb berusia 26 tahun warga Jakarta ditangkap tanpa perlawanan. dompet. Tersangka Kaleb merupakan pencuri motor dengan modus membuka lowongan kerja yang diunggah di media sosial. Dari kamar tersangka, polisi menyita sejumlah berkas lamaran kerja korban. Bawa aja nanti bukanya. Tersangka awalnya menipu korban diterima bekerja di perusahaan tempatnya melamar. Korban kemudian diajak ke toko pakaian untuk membeli seragam kerja. Saat itulah tersangka meminjam motor korban dan dibawa kabur. Setelah diterima bekerja, diajak untuk belanja ke mall untuk beli pakaian kerja dia. Setelah dibelikan pekerjaan untuk seragam kerjanya, dia diajak ngobrol di luar mall, kemudian diajak mau ke kantor alasannya. Kemudian
Nah, si korban disuruh naik ojek, kendaraan motor, sepeda motor punya dia yang mengendarai, kemudian dibawa kabur dan menghilang. Korban kejahatan tersangka lebih dari 5 orang. Polisi tidak menyita barang bukti motor curian itu karena sudah terjual dan penadahnya masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Memiliki tempat usaha dekat kantor polisi rupanya tidak juga menjamin aman dari kejahatan, seperti yang terjadi di Bandar Jaya, Lampung Tengah pada Rabu pagi. Toko kelontong atau yang menjual barang keperluan sehari-hari disatroni 3 pencuri. Mereka tak takut mencuri di toko ini, padahal di seberang jalan adalah kantor polisi sektor Terbanggi Besar. Rekaman CCTV toko memperlihatkan pelaku datang mengendarai mobil minibus bernomor polisi BG1701ZU. Sebelum masuk toko, pelaku yang mengetahui ada CCTV kemudian mematikan lampu teras agar gelap dan mereka tidak terlihat. Pelaku kemudian merusak gembok pintu toko dan mencuri puluhan pak rokok dan sembako. Kerugian korban ditaksir 200 juta rupiah. Jelasnya sih belum pasti, karena jam 5 subuh itu juga dapat kabar dari orang sekitar sini, koleganya lah gitu. Nah, kunci ini ditelepon nggak aktif gitu. Jadi dia nelpon aku karena saudaranya kan rumahnya juga kebetulan dekat, jadi langsung tak kasih beritahu. Kalau menurut kata polisi sih kejadian sekitar jam 3 lebih lah. Cuman ketahuannya itu jam 4-an. Tapi anunya belum ada ya? Belum diketahui? Belum. Pencurian diketahui korban setelah mendapat kabar dari polisi. Di TKP dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Pencurian ini ditangani Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.